Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U22 yang akan segera memulai perjuangan mereka di SEA Games agar bisa mendapatkan medali emas setelah 32 tahun lamanya. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Timnas Indonesia berada di grup A bersama Timnas Kamboja, Myanmar, Filipina, dan juga Timor Leste. Artinya kalau dari segi kekuatan, Timnas Indonesia jelas diunggulkan untuk lolos dari grup ini, minimal sebagai runner-up. Tapi bukan berarti bahwa Timnas Indonesia akan bisa lolos dengan mudah dari grup ini, teman-teman. Karena tim-tim lain yang berada di grup ini juga kerap tampil mengejutkan. Seperti tim tuan rumah, Timnas Kamboja, yang kita tahu progres sepak bolanya luar biasa. Ada juga Timnas Myanmar, yang biasa akan bermain ekstra agresif ketika bertemu tim kuat dari kawasan ASEAN. Ada Timnas Filipina yang biasa bermain mengandalkan teknik permainan tinggi dan juga sama seperti Myanmar akan bermain agresif ketika bertemu tim yang kuat dari kawasan ASEAN. Dan ada Timnas Timor Leste yang biasa akan berani bermain terbuka ketika bertemu tim yang kuat dari kawasan ASEAN. Artinya para pemain dari Timnas Indonesia U22 tidak boleh menganggap remeh tim lawan, teman-teman. Dan mereka harus menganggap setiap pertandingan di fase grup ini seperti pertandingan final. Artinya fokus dan konsentrasi mereka harus 110%. Bukan 100%, tapi lebihin 10% lagi. Karena tidak boleh ada ruang untuk melakukan kesalahan. Tetapi harus menciptakan banyak peluang untuk bisa mencetak sebanyak mungkin gol agar bisa lolos dari grup ini. Jadi jangan pikirkan dulu tentang medali emas, walaupun targetnya adalah untuk mendapatkan medali emas. Pikirkan dulu cara untuk lolos dari grup ini. Jadi jangan sampai para pemain dari Timnas Indonesia U22 itu di first match lawan Filipina ini sudah bermain santai. Gak bisa seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa Filipina, Myanmar, Timor Leste, dan juga Kamboja punya ambisi serta motivasi yang sama untuk bisa lolos dari grup ini, teman-teman. Maka itu yang saya harapkan bahwa para pemain dari Timnas Indonesia U22 ini dari first match, karena pertandingan pertama ini kan selalu krusial. Dari first match ini, chemistry mereka sudah harus bisa bagus dan terbentuk dengan baik. Jadi jangan sampai ada pemain yang egois. Fokusnya, ya teman-teman, fokusnya adalah untuk bermain dengan bisa menguasai bola dan juga membagi bola tersebut secara baik dan juga akurat. Jadi kalau bisa menguasai bola dengan baik, pembagian bolanya juga efektif dan juga akurat, itu yang akan memungkinkan para pemain dari Timnas Indonesia U22 untuk mengendalikan tempo permainan, menyerang, menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol, kemudian bisa lebih lama menguasai jalannya pertandingan dan menyulitkan para pemain dari tim lawan untuk menciptakan peluang. Artinya kendali permainan perlu dipegang oleh para pemain dari Timnas Indonesia U22. Mau tidak mau, terutama di first match ini. Jadi jangan sampai di first match, karena lawannya juga sebetulnya bukanlah tim yang kuat di atas kertas, ternyata para pemain dari Timnas Indonesia U22 ini bermain dengan santai. Gak bisa. Kalau perlu sudah bermain agresif dari first match ini. Memang ada beberapa pertandingan di fase grup, tapi sudah harus bisa bermain secara agresif. Karena kemenangan yang perlu didapat di pertandingan pertama ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain dan mengurangi beban mereka di next matches. Betul kan teman-teman? Karena setelah lawan Filipina nanti kalau nggak salah lawannya Myanmar. Kemudian Timor Leste, baru terakhir Kamboja. Jadi ini pertandingan pertama ini dulu yang perlu difokuskan untuk meraih kemenangan. Kalau sudah menang di pertandingan pertama, kepercayaan diri bertambah, para pemain akan lebih tenang dalam bermain di pertandingan kedua, tiga, dan tentunya di pertandingan keempat. Karena salah satu kesulitan bagi para pemain dari Timnas Indonesia, apakah itu di level senior, di level U23, di level U19, atau juga di level U16, dan sekarang tentunya di level U22 adalah dari segi ketenangan. Kadang-kadang mereka panik. Bukan saja dalam bertahan, tapi juga ketika menyerang. Maka itu banyak sekali operan-operan tuh yang salah. Padahal bukan berarti para pemain kita itu tidak paham bagaimana caranya mengoper bola. Mereka paham, tapi karena mereka panikkan, jadi sering mengambil keputusan secara cepat. Padahal bola itu masih bisa dikuasain lebih lama. Nah, ini yang perlu mereka perhatikan. Dan kali ini seperti yang kita ketahui, pelatihnya adalah Indra Safri yang biasa mengandalkan ball possession. Nah, ini bagus juga nih, dan saya harapkan filosofi itu tetap akan dia pertahankan untuk Timnas Indonesia U22 ini di SEA Games kali ini.
Karena di SEA Games pada tahun 2019 ya, ketika itu kalau nggak salah, Indra Safri juga yang menjadi pelatihnya, sebenarnya permainan timnas Indonesia pada saat itu bagus juga. Sampai lolos ke final loh, sebelum akhirnya kalah lawan Vietnam, betul kan? Di fase grup juga, kalau nggak salah tuh kita kalahnya lawan Vietnam, tapi kita bisa mengalahkan Thailand. Karena kenapa? Penguasaan bola tuh berada di pihak kita. Dan para pemain tuh nggak gegabah, nggak buru-buru melepaskan bola. Nah itu yang perlu mereka tunjukkan lagi di SEA Games kali ini. Jadi from match to match, mereka harus bisa mempertahankan konsistensi dalam mengatur tempo permainan. Jadi kendali permainan itu harus kita yang pegang. Nah kalau kendali permainan bisa dipegang oleh para pemain timnas Indonesia U22, maka bukan tidak mungkin setiap pertandingan bisa mereka menangkan di fase grup ini, berikut semifinal dan juga mendapatkan medali emas. Saya sama sekali tidak bercanda, karena kendali permainan itu jika dikuasai oleh para pemain kita, itu juga akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk bisa membangun serangan. Karena mereka akan sibuk memikirkan cara untuk bisa mengantisipasi serangan dari para pemain kita yang sebetulnya jika timnas Indonesia berani bermain mengandalkan penguasaan bola dan juga menyerang, saya yakin kok mereka akan bisa mencetak banyak gol. Materi pemain kita kali ini bagus loh. Walaupun ini semua kan pemain-pemain yang muda ya, di bawah usianya yang 22 tahun ya. Kita lihat saja dari belakang, ada Rizky Ridho, ada Dewangga, ada Ferrari, ada Arhan, ada Rio Fahmi, penjaga gawangnya Hernando Ari atau Adi Satrio. Di tengah ada Beckham Putra, ada Ananda Rehan Alif, kemudian Witan Sulaiman berada di depan, ada Ramadan Sananta, ada banyak pemain-pemain lain yang bisa diandalkan. Jadi sekarang nih materi pemain ini sudah materi pemain yang bagus, ada pemain yang bermain di luar, ya kan, Marcelino ya. Marcelino Ferdinand juga gabung ke timnas kali ini, dia akan bermain di SEA Games. Dan juga sebetulnya materi pemain kita kali ini merata loh teman-teman, nggak ada pemain bintang. Walaupun betul Marcelino adalah wonderkid ya, tapi ya pemain-pemain lain juga sama bagusnya saya lihat. Nah artinya ketika materi pemain kita merata, ya kerjasamanya sudah harus bisa rapi. Ketika kerjasamanya sudah rapi, akan ada efektivitas dalam membangun serangan dan ada juga efisiensi ketika bertahan. Ketika itu sudah bisa dibentuk, wah bukan tidak mungkin timnas Indonesia U22 akan bisa menjadi juara. Apalagi di SEA Games kali ini, Indra Safri ditemani oleh 4 asisten pelatih loh. Ini bukan main-main loh, 4 loh. Kurniawan, Sahari Gultom, kemudian Eko Purjanto dan juga Bima Sakti. Ini udah artinya nih secara tim analisis ini sudah lengkap ini. Jadi disinilah sekarang kita bisa melihat ada harapan ya bagi timnas Indonesia U22 untuk mendapatkan emas. Tetapi mereka harus bisa bekerja secara cerdas di atas lapangan. Jadi modalnya bukan saja bermain mengandalkan otot, tetapi juga bermain mengandalkan otak. Ketika mengandalkan otak, bermain secara cerdas, bermain mengandalkan taktik dari pelatihnya dan bisa menjalankan taktik dari Indra Safri, nah baru nanti kita bisa melihat permainan yang rapi dari para pemain timnas Indonesia U22. Mereka bisa efektif dalam menyusun serangan, mencetak gol, bertahannya juga benar dan baik, dan itu yang akan membuat mereka mendapatkan konsistensi dalam menyerang dan juga dalam bertahan. Artinya mereka akan bisa memegang kendali permainan, which means kemungkinan besar atau potensinya mereka akan bisa meraih kemenangan. Dan saya juga ingin melihat nanti performa dari para pemain yang akan bermain di depan, karena kita tahu kali ini ada Ramadan Sananta ya, pemain yang memang juga mencetak banyak gol loh. Dia di PSM Makassar ya. Nah ini kan ada Ramadan Sananta juga kan. Nah saya ingin melihat juga bagaimana nanti Ramadan Sananta memberikan kontribusi ya, karena kita tahu dia adalah pemain yang penting juga kan di timnas. Nah saya harus lihat ada Titan Agung juga, ada Kelly Schroyer juga, ada Irfan Jauhari juga. Jadi di depan ini kita cukup kuat. Beckham Putra tadi sudah saya katakan ya. Ada Marcelino, ada Arhan. Iya ini pemain-pemainnya nih udah bagus-bagus nih. Banyak dari para pemain ini yang sudah punya menit bermain kan di klub mereka masing-masing ya. Jadi ya saya tentu berharap juga timnas Indonesia U22 bisa mendapatkan medali emas, tetapi seperti yang saya katakan tadi, yang penting kerjasamanya harus rapi. Kalau sudah kompak, saya yakin bahkan Vietnam dan juga Thailand tidak akan bisa menghentikan kita. Tapi kalau nggak kompak, di sanalah nanti kita akan kesulitan atau timnas kita akan kesulitan untuk bisa mendapatkan kemenangan. Yuk kita support teman-teman timnas Indonesia U22 agar bisa mendapatkan medali emas setelah cukup lama nih ya. Setelah 32 tahun loh. Artinya terakhir kali timnas Indonesia mendapatkan medali emas di SEA Games itu adalah pada tahun 1991. Dan sekarang kita punya generasi pemain muda yang bagus dan kita harapkan mereka bisa perform di SEA Games mulai besok loh. Jadi mulai besok timnas Indonesia U22 sudah bermain lawan timnas Filipina. Saya tentu akan nonton pertandingan tersebut dan jika memungkinkan saya juga akan membuat analisa dari pertandingan tersebut. Yuk kita dukung
skuad Merah Putih, kita dukung skuad Garuda Muda agar bisa berjaya di SEA Games kali ini teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.